Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Kebetulan hari ini kita masuk ke bab terakhir, yaitu tentang energi dalam sistem kehidupan. Judulnya ya, energi dalam sistem kehidupan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang energi panas atau kalor. Sekarang kita bahas tentang lebih kompleks lagi, lebih umum lagi, yaitu energi dalam sistem kehidupan. Tujuan pembelajaran kalian yaitu pertama, kalian dapat mengetahui konsep energi, berbagai macam sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Nah, tujuannya ya. Kemudian kalian juga dapat menganalisis konsep energi, terus sumber-sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kalian ya mengetahui apa sih energi, apa sih sumber-sumber energi, dan bagaimana energi dapat berubah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, langsung saja. Baiklah, kita langsung masuk pada pengertian energi halaman halaman 190. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja disebut energi. Kita punya energi. Manusia bergerak membutuhkan energi, makan membutuhkan energi. Maka energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi dapat dibedakan, ada beberapa bentuk ya. Ada energi potensial, energi kinetik, kimia, listrik, dan lain-lain. Yang dua ini sangat penting karena di kelas 8 akan kalian sambung pada pembahasan matematisnya. Oke, energi potensial. Apa sih energi potensial? Oke. Ketika kita meletakkan benda di atas meja, maka dia memiliki energi potensial gravitasi. Oke. Maka dia memiliki energi potensial intinya. Jadi, ketika kita letakkan saja benda di atas meja dengan ketinggian tertentu, maka dia telah memiliki energi potensial atau energi potensial gravitasi. Apa sih energi potensial? Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi atau benda karena lokasi atau tempatnya. Karena lokasi atau tempatnya, yaitu kata kuncinya. Semakin tinggi kita meletakkan benda, maka dia memiliki energi potensial semakin besar pula. Contoh kedua adalah ketika kita mendorong batu, melemparkan atau mendorong batu dari ketapel. Nah, batu dari ketapel mendapatkan energi saat karet ketapel diregangkan. Pernah kan main ketapel? Ketika kita regangkan, nah di situ dia akan mendapatkan energi potensial atau memiliki energi potensial. Energi potensial itulah yang mendorong batu terlempar dari ketapel. Semakin jauh kita tarik, maka semakin besar energi potensial batu pada ketapel tersebut. Oke, nah itu dia pengertian energi potensial. Contohnya, ini ada pohon, ada buah di sini. Buah ya kan tergantung di pohon. Nah, maka buah tersebut memiliki energi potensial. Semakin tinggi dari permukaan tanah, maka energi potensialnya semakin besar pula. Semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, makin besar energi potensial gravitasinya. Tolong kalian catat ini ya. Contohnya adalah tadi buah yang berada di pohon sebelum jatuh ya. Buahnya masih berada di pohon. Karena kalau sudah jatuh nanti beda lagi pembahasannya. Buah yang masih berada di puncak pohon sebelum jatuh, maka dia memiliki energi potensial atau energi potensial gravitasi bumi. Nah, energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Semakin tinggi, maka semakin besar energi potensial gravitasi atau energi potensialnya. Oke. Selanjutnya ada energi potensial elastisitas, seperti kita menarik busur panah ya, ketapel tadi, sama saja bisa kalian baca. Kemudian ada energi kimia ya, karena terkandung dalam suatu zat, misalnya makanan memiliki energi kimia. Jadi pada makanan kita punya energi kimia, sehingga orang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Contoh energi kimia adalah bensin. Nah, untuk menggerakkan mesin sepeda motor atau kendaraan. Kalian baca untuk lebih jelasnya ya.
dari energi listrik. Nah, kalian mungkin udah tahu ya, energi listrik, energi yang dimiliki muatan listrik atau arus listrik. Contohnya bisa bohlam yang menyala karena adanya energi listrik dan lain-lainnya. Nah, langsung saja yang kedua adalah energi kinetik. Ada potensial, ada kinetik. Kinetik itu apa? Karena energi yang ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Jadi energi yang dimiliki materi atau benda karena dia berpindah atau bergerak. Bentuk energi ketika suatu materi berpindah. Jadi syaratnya dia ada perpindahan atau ada pergerakan. Itu disebut kinetik. Nah, contohnya apa, Pak? Contohnya, nah ini. Untuk lebih mudah, kalian baca nih ya. Nih, kalian baca semuanya. Untuk lebih mudah memahami perbedaannya. Jadi ketika kita main perosotan, itu ada dua energi potensial dan energi kinetik. Oke, di mana energi potensial? Saat anak-anak ini berada di mana? Berada di ini energi potensial pada saat berada di puncak. Jadi pada saat berada di puncak perosotan, tinggi kan tuh ya dari permukaan tanah. Dia di mana naik ke atas. Nah, pada posisi tertinggi ini maka dia memiliki energi potensial karena kedudukannya semakin tinggi dari permukaan tanah. Bukan kinetik ini, energi potensial EP ya. Energi potensial persingkat EP, maka dia memiliki energi potensial. Kapan dia memiliki energi kinetik? Energi potensial ini berubah jadi energi kinetik kapan? Saat meluncur. Nah, ketika meluncur turun, ada pergerakan, ada perpindahan ya. Nah, ini mempunyai energi kinetik. Nah, atau disingkat EK. Nah, paham ya? Ketika kita naik ke puncak, nah berada di puncak ini anak memiliki energi potensial. Energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Semakin tinggi dari permukaan tanah, maka dia semakin besar energi potensialnya. Ketika turun meluncur, maka diubah menjadi kinetik. Energi kinetik. Nah, oke, paham ya? Karena dia bergerak. Syaratnya tadi apa energi kinetik? Energi materi berpindah atau bergerak. Paham ya? Bisa kalian pahami pelan-pelan perbedaannya. Langsung saja kita pada pembahasan sumber-sumber energi. Sumber energi dari apa saja? Sumber energi banyak ya. Dibedakan menjadi dua. Ada energi tak terbarukan, artinya energi tersebut tidak dapat diperbaharui. Kita pakai terus-menerus, dia akan habis. Contohnya ya, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Bisa kalian baca di bawah sini contohnya. Tambang ya akan habis lama-kelamaan. Energi nuklir, kalian baca sendiri di sini. Terus apa lagi? Minyak bumi ya, itu energi yang tak terbarukan. Sekarang energi terbarukan. Energi terbarukan kebalikannya, energi yang dapat terus digunakan walaupun digunakan terus menerus. Nah, jadi itu tadi perbedaannya antara terbarukan dan tak terbarukan. Artinya dapat diperbaharui. Energi yang dapat kita gunakan terus menerus dan tidak akan habis walaupun kita gunakan lama digunakan atau digunakan dalam jumlah banyak. Namanya terbarukan atau dapat diperbaharui. Contohnya energi yang dapat diperbaharui atau terbarukan energi matahari ya jelas. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Energi angin. Nah, ini contohnya negara Belanda kincir angin, dia menggunakan energi angin untuk diubah menjadi energi listrik menggunakan kincir angin, energi tidal. Oke, bisa kalian baca, ini jelas sekali. Bapak minta kalian baca di rumah ya. Energi angin, energi tidal, itu yang dapat diperbaharui. Oke. Kalau sumber energi pada manusia terletak pada apa? Pada makanan. Berarti dalam makanan tersebut ada zat-zat yang mengandung sumber energi. Contohnya adalah pertama karbohidrat. Karbohidrat adalah zat makanan adalah sebagai sumber energi. Oke, zat pada makanan yang memiliki peran sebagai sumber energi terbesar. Oke. Karbohidrat yang perlu kalian garis bawah ini
Dalam 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori. Jadi karbohidrat. Apa sumber-sumbernya? Dapat dari mana kita asupan karbohidrat? Dari contohnya jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, beras ya. Sumber karbohidrat yang kalian makan setiap hari, beras. Itu sumber energi kita. Jadi jangan sampai kekurangan karbohidrat. Yang kedua, protein. Protein ada dua, ada protein hewani, ada protein nabati. Sumbernya dari daging, ikan, telur. Nah, kalau nabati dari kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Fungsi protein apa? Ini sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, dan pengganti sel-sel tubuh yang merusak. Nah, luar biasa kan? Jadi kalian harus banyak makan ikan, telur, keju, susu. Itu dalam protein hewani ya, didapat dari sini. Kalau protein nabati, bisa kalian makan kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Lemak, bisa kalian baca ya, lemak fungsinya apa? Dapat dari, ada dua juga, ada hewani, ada nabati. Lemak itu fungsinya sebagai sumber energi loh. Jadi jangan salah ya, sebagai sumber energi juga. Nah, jadi jangan sampai kamu nyalahin lemak, oh gak ada guna, salah. Lemak itu mempunyai fungsi yang sangat penting, sumber energi, pelindung organ-organ tubuh. Nah, pelindung tubuh dari suhu rendah. Jadi lemak itu sangat besar juga fungsinya, sumbernya dari sini. Nah, hewani dan ada lemak nabati. Hewani dari hewan, tumbuhan dari nabati dari tumbuhan-tumbuhan. Lanjutkan ya. Nah, ini kita lewati dulu. Yang terakhir, Bapak ingin mengajarkan tentang fotosintesis. Tadi tujuan kita yang terakhir yaitu kalian dapat mengetahui perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis ini. Apa itu fotosintesis? Foto adalah cahaya, sintesis adalah pembuatan. Fotosintesis ini istilah yang dimiliki tumbuhan karena dia membuat makanannya sendiri, mensintesis makanannya dengan bantuan energi cahaya. Nah, bagaimana caranya tuh? Nah, caranya dia mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Prosesnya bagaimana? Ada di halaman nih, halaman 206, kalian catat, ini penting. Nah, prosesnya ada terjadi dalam daun. Jadi fotosintesis itu terjadi pada daun ya. Daun tumbuhan. Jadi di dalam daun. Nanti kelas 8 kalian pelajari lebih dalam. Terjadi di mana? Di daun. Reaksinya antara lain, nah, pertama dia memerlukan senyawa air H2O ditambah karbon dioksida. Kenapa? Karena tumbuhan itu dia menghirup karbon dioksida untuk fotosintesis. Nah, air dan karbon dioksida, senyawa air dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari. Nah, dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun. Oke, zat hijau daun yang berada pada daun. Nah, dia membantu proses fotosintesis layaknya cahaya matahari. Jadi bahannya adalah air yang diserap akar tumbuhan dan karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan, dibantu oleh cahaya matahari dan diserap oleh klorofil. Apa yang dihasilkannya penting, menghasilkan oksigen dan senyawa glukosa C6H12O6. Nah, itu dia. Yang dihasilkannya adalah oksigen. Kalian pasti tahu oksigen fungsinya untuk makhluk hidup seperti itu kita manusia dan hewan bernafas yang dia keluarkan. Jadi dia menyerap karbon dioksida. Oke, tumbuh-tumbuhan berfotosintesis dia memerlukan air dan karbon dioksida. Nah, yang dia keluarkan, yang dihasilkan adalah oksigen dan glukosa. Apa itu glukosa? Glukosa itu adalah senyawa makanan bagi tumbuhan. Jadi ini digunakan untuk dirinya sendiri sebagai sumber energi, sebagai sumber makanan. Ya, sumber makanan bagi tumbuhan. Nah, oksigen dikeluarkan untuk makhluk hidup, terutama manusia dan hewan.
Oke, itu dia reaksi fotosintesis. Nah, mungkin sampai fotosintesis saja dulu ya. Nah, respirasi nanti aja. Kalian cukup hari ini sampai di fotosintesis. Tolong kalian pelajari, kalian catat dari penjelasan Bapak yang penting-pentingnya. Bapak akhiri sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan tanya di grup WA saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.